Tinggalkan engkau sendirian. Haleluya, Jesus. Haleluya. Yes, yes, yes. Haleluya, Jesus. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Kalau Engkau sudah menyertai kami di tahun 2025, dan kami percaya juga Engkau akan menyertai kami Tuhan di tahun 2026 dan tahun-tahun yang akan datang. Dan kami percaya karena penyertaan Tuhan sempurna, penyertaan-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami berada di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, karena tangan-Mu terus menopang kami. Sekalipun kami jatuh, kami tidak akan tergeletak, karena ada tangan yang penuh kuasa menopang hidup kami Tuhan. Karena kami terlalu yakin dengan Engkau, karena Engkau adalah Allah penolong kami yang setia. Kesetiaan-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Karena Engkau Allah yang tetap setia, yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Roh Kudus urapi hamba-Mu dan ambil alih semuanya. Roh Kudus, berbicaralah Engkau agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan Allah yang membangun, memberikan motivasi kepada kami, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka, membebaskan hidup yang terbelenggu, menghiburkan yang susah, memberikan jalan keluar yang bermasalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semuanya pasti bisa terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kami putuskan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berikan kesempatan Roh Kudus bekerja secara maksimal di tempat ini. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi dan kebangunan rohani terjadi di tempat ini. Dan munculnya, bangkitnya para pemberita-pemberita Injil dari GBI Gosen, dari tempat ini ke Surabaya sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berbicaralah Engkau yang siap diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama katakan haleluya. Beri sorak-sorak buat Tuhan Yesus lebih dahsyat lagi. Haleluya. Silakan duduk. Salam semuanya. Shalom. Apa kabar Surabaya? Luar biasa. Luar biasa ya. Surabaya bagi saya adalah seperti kota kedua. Kenapa? Karena saya tahun 1993 saya pernah 2 tahun pelayanan di Surabaya, tepatnya di Jalan Cempaka, ya di salah satu gereja yang kecil. Saya melayani di sana
Dan udah beberapa puluh tahun kami tidak ke Surabaya untuk melayani di Surabaya, dan hari ini saya percaya bukan karena kebetulan tetapi karena kairosnya Tuhan. Amin. Haleluya. Segala sesuatu kalau sudah kairosnya Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Amin. Segala sesuatu ketika sudah kairosnya Tuhan, ketika Tuhan sudah membuka, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Amin. Dan ketika Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Amin. Maka dari itu saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah itu bukan sembarang Allah. Allah yang tiada duanya dan Allah yang tiada bandingannya. Amin. Dan bahkan ada pujian yang mengatakan bahwa tak tertandingi kuasanya, saudaraku. Dia yang bisa menyembuhkan orang sakit, yang bisa memulihkan hati yang terluka, yang membebaskan kehidupan yang terbelenggu, bahkan dia menghiburkan orang-orang yang susah, bahkan dia mencukupi segala kebutuhan saya dan saudara ketika kita dalam kekurangan, dan dia datang untuk mencukupi semua apa yang kita perlukan. Dan Tuhan terlalu cukup buat kita, Tuhan terlalu baik buat kita. Amin. Dan apa yang harus kita lakukan setelah Tuhan itu terlalu baik buat saya dan saudara? Saudara selalu berkata, Allah itu baik. Allah itu baik dan sungguh baik bagiku. Dan ketika kita sudah menikmati kebaikan Tuhan, apa yang harus kita lakukan setelah kita menikmati kebaikan Tuhan? Apakah kebaikan itu kita nikmati diri sendiri? Kita nikmati buat diri kita sendiri? Saudaraku, Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Ketika kita sudah menikmati kebaikan Tuhan dan kita bagikan kebaikan Tuhan yang kita alami, dan kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan kebaikan Tuhan, yaitu kabar sukacita, kabar kebaikan, yaitu Injil Tuhan Yesus Kristus, Injil Kerajaan Allah. Sebab kenapa saudaraku Injil Kerajaan Allah? Karena Injil Kerajaan Allah itulah yang akan mengubah dunia ini. Amin. Dunia tanpa Injil akan menuju kepada kebinasaan. Dunia tanpa Injil akan menuju kepada kehancuran. Dunia tanpa Injil tidak akan mengalami perubahan yang positif. Satu hal yang bisa mengubah dunia ini ke arah yang lebih baik adalah Injil Kerajaan Allah. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan terus menyalakan api penginjilan kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena semua orang, semua manusia, semua makhluk butuh Injil. Amin. Amin? Amin. Ya. Karena Injil saya berdiri di hadapan saudara. Amin. Karena keluarga saya adalah bukan keluarga yang mengenal Injil. Bahkan kakek saya pernah mengutuki keluarga dan keturunan saya supaya tidak ada satupun yang percaya kepada Yesus. Tetapi kutuk itu tidak berlaku buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena Tuhan sudah patahkan kutuk itu, dan Tuhan sudah putuskan kutuk itu. Tidak ada kutuk keturunan yang akan menimpa saya dan saudara. Karena kita sudah ditebus dan dibebaskan, dimerdekakan oleh darah Yesus. Kutuk itu tidak berlaku buat saya dan saudara. Amin. Sejak saya bertemu dengan Yesus pada usia 18 tahun, meskipun saya dulu sangat benci dengan orang Kristen, sangat benci dengan Yesus, tetapi kebencian itu menjadi berubah 180 derajat menjadi saya cinta dan semakin cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan cinta sekedar cinta, tapi cintanya lebih dalam lagi. Dan kita justru harus memberikan hidupnya dan nyawanya kalau perlu, karena Tuhan tidak pernah memperhitungkan nyawanya sedikit pun. Amin. Bahkan dia datang dan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Kenapa kita perlu memberitakan Injil? Supaya apa? Orang-orang itu betul-betul mengalami bagaimana mereka akan mendengarkan Injil jikalau tidak ada yang memberitakan Injil. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dan ketika firman Allah tidak diberitakan, tidak diperdengarkan kepada mereka, maka mereka tidak akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab di dalam Matius 24 ayat 14. Ya. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan Injil, kenapa Injil begitu penting? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Kekuatan Allah yang mengubah kehidupan seseorang, itulah Injil. Dan inti Injil ada di mana? Inti Injil dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4, ya. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Ini inti Injil.
Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini inti Injil. Kalau nggak ada kematian, nggak ada kebangkitan, maka iman percaya kita kepada Yesus Kristus itu sia-sia. Makanya ada kematian dan ada kebangkitan. Siapa yang berkata, saudaraku? Kitab suci. Amen. Alkitab yang berkata, Alkitab adalah bukunya Allah, kitabnya Allah, dan Alkitab tidak pernah salah dan tanpa salah atau ignoransi. Maka dari itu kita percaya berita baik ini bahwa Kristus mati karena dosa-dosa saya dan saudara. Amin. Saya mau tanya sama Frankie, ya. Frankie, seandainya saya mencuri, ya, maukah kamu menanggung hukuman atas kesalahan saya? Kenapa Frankie gak mau? Kenapa gak mau? Karena itu perbuatan kita, jadi kita harus menanggung kesalahan kita. Karena perbuatan saya kan, jadi saya harus menanggung atas kesalahan saya. Setuju? Setuju. Ataukah ada bapak-bapak yang menanggung kesalahan saya dan saudara tanggung? Tidak ada. Ada yang mau masuk penjara karena kesalahan orang lain? Angkat tangan. Tidak ada. Berarti saudara normal. Tetapi Yesus abnormal. Kasihnya abnormal. Kenapa? Saya yang berbuat dosa, saya yang suka berbohong, saya yang berbuat jahat, tapi dia mau tanggung kejahatan saya. Dia mau tanggung kesalahan saya. Manusia biasa tidak ada yang bisa menanggung kesalahan orang lain. Hanya Yesus yang kasihnya di atas rata-rata. Amin. Dan kita tidak bisa menyetarai dengan dia. Makanya dia katakan bahwa Allah yang tidak tertandingi. Kenapa? Karena dia mana mau menanggung kesalahan saya dan saudara. Bahkan dia rela mati dan memberikan hidupnya. Itulah inti Injil. Oleh sebab itu, karena begitu pentingnya kata Rasul Paulus, sebab yang sangat penting telah kuterima. Dan ini harus disampaikan bahwa Kristus mati karena dosa-dosa saya dan saudara. Jadi inti Injil harus digarisbawahi. Bicara tentang Injil, good news, kabar baik. Saudara, banyak orang takut menyampaikan kabar baik dan lebih suka menyampaikan kabar hoax atau bohong. Kalau memberitakan kabar jelek, gosip, digosok semakin sip. Ya kan, misalkan ada satu orang cerita sama Pak Frankie, misalkan saya cerita Pak Frankie, si A itu ternyata sudah begini-begini ya, jangan bilang ke siapa-siapa. Nah, akhirnya Frankie langsung cerita lagi, aku dengar si A begini-begini, jangan bilang siapa-siapa. Terus si B lagi cerita lagi ke C, dengarnya begini, jangan bilang siapa-siapa. Jadi akhirnya pesan berantai. Kalau kabar buruk, kabar jelek cepat sekali menyebar. Coba seandainya kabar baik, Injil menjadi pesan berantai yang dilakukan oleh saya dan saudara, akan terjadi ledakan kebangunan dan pertobatan jiwa-jiwa dari GBI Gosen sampai ke ujung bumi. Ayo saudaraku, mulai pesan berantai tentang kabar baik ini. Sampaikan kepada orang-orang bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit untuk menanggung dosa saya dan saudara. Dan itu harus diberitakan. Amin. Umat Tuhan suka berdoa. Saya suka berdoa, saudara suka berdoa. Ya, pray. Berdoa kepada Tuhan. Harus, karena doa adalah nafas kehidupan rohani kita, umat Tuhan. Kalau kita nggak pernah berdoa, berarti kita nggak bernafas rohaninya. Sehingga nggak heran kalau orang yang tidak suka berdoa, rohaninya pasti mati. Love, kasih. Doa harus disertai dengan kasih. Kenapa? Karena kita berdoa, tetapi kita masih punya kepahitan, kebencian kepada orang-orang di sekeliling kita, doa kita itu tidak terjawab. Bukankah tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam
untuk mendengarkan doa kita. Tetapi yang menjadi penghalangnya adalah segala dosa dan kejahatan saya dan saudara. Jadi Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang tuli. Ketika doamu tidak didengar atau dijawab oleh Tuhan, introspeksi diri kita. Tidak usah menyalahin Tuhan. Mungkin kita punya karakter yang gak bagus. Mungkin ya betul aktif ke gereja, minggu gak pernah absen. Tapi ternyata kehidupannya itu jauh dari Tuhan. Karena Tuhan gak bisa tertipu dengan penampilan atau performance. Amin. Performance mungkin seperti keren, bagus. Tapi Tuhan tidak pernah tertipu dengan penampilan kita. Amin. Karena Tuhan melihat isi hati kita. Karena saudaraku, pelayanan di dalam Tuhan bukan soal penampilan, bukan soal performance, tetapi sikap hati kita di hadapan Tuhan. Itulah yang sangat berarti di hadapan Tuhan. Meskipun mungkin penampilanmu sederhana, tidak terhitung oleh saudara-saudaramu atau teman-temanmu, tetapi saudara, ketika hatimu bersih di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menilai pelayananmu dan berharga di mata Tuhan, dan jerih payahmu itu tidak akan sia-sia. Dan hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang dewasa kerohaniannya, itulah yang bisa mengalami hal-hal seperti itu. Itulah yang disebut dengan apa? Karakter, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar apa? Kasih. Kasih. Kenapa yang paling besar kasih? Karena tujuan atau goal kita adalah hidup menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus berarti serupa gambaran Kristus. Kristus dia lemah lembut, Kristus dia rendah hati, Kristus dia sacrifice, rela berkorban, apapun dia berikan. Nah, itu sifat karakter Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus berharap dan berdoa supaya karakter-karakter anak-anak Tuhan itu memiliki karakter seperti Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Itu yang paling penting dari semuanya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi orang yang mau melakukan kehendak dan perintahnya. Perintahnya itu apa? Perintahnya itu adalah kasih. Perintahnya itu adalah kasih. Amin. Kita buka di dalam Matius 25. Matius 25 ayat 31 dan seterusnya. Penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudaraku, rangkaian pelayanan yang luar biasa, action yang luar biasa. Kita umat Tuhan suka berdoa. Yes, good. Karena penting itu doa. Doa adalah hubungan, bicara hubungan intimasi dengan Tuhan melalui doa. Kedua, kasih. Kasih itu harus dinyatakan. Ada realitanya, bukti daripada kasih itu. Dan ketika Tuhan bicara tentang penghakiman, yang dihakimi apa? Yaitu perbuatan kita. Perbuatan kita. Jadi dia akan memisahkan antara kambing dengan domba. Kambing dan domba. Saudara tahu kambing? Saudara pernah lihat kambing? Pernah ya? Kambing, kalau bertemu dengan kambing, inginnya apa? Yes, berkelahi,
bertengkar, ya. Jadi gambaran kambing itu berarti ini orang Kristen atau di luar Kristen ya? Nah ini, jadi ini bicara tentang karakter ya. Jadi orang Kristen yang karakternya seperti kambing itu yang sukanya ribut terus, ya, ribut, berantem, berkelahi, ya, rebutan, ya. Ada rebutan jemaat mungkin, rebutan apa, saudaraku? Rebutan harta warisan, ya, saudaraku. Suka berantem, menanduk. Kambing itu sifatnya menanduk, tidak tunduk, saudaraku. Nah, dipisahkan antara kambing dan domba. Nah, domba bicara apa? Domba itu bicara, saudara pernah lihat domba? Ya, domba itu kalem, nurut, ya kan? Bukan bodoh sih, ya, tapi benar-benar nurut banget itu domba. Ya, gambaran seperti domba. Nah, makanya saudaraku, Alkitab berkata, saudara dan saya itu seperti domba yang diutus ke tengah serigala. Bahaya nggak? Bahaya banget. Makanya Tuhan nggak biarin saudara sendirian. Dia datang ke dunia ini. Diberi nama apa? Immanuel. Allah beserta saya dan saudara. Amin. Artinya bahwa penyertaan Tuhan sempurna, kemanapun kau pergi, engkau tidak sendirian. Karena dia tahu, Tuhan tahu bahwa engkau pergi itu di tengah-tengah bahaya. Karena domba itu kan penurut dan jarang melawan. Makanya saya katakan kenapa kasih Yesus adalah pribadi yang abnormal. Artinya adalah apa? Semua di atas rata-rata dan manusia tidak bisa melakukan. Contohnya, ketika ditampar pipi kiri, berikan apa? Kalau saudara ditampar pipi kiri, balas lagi ya? Ya, ditampar pipi kiri. Tolong dong, pipi kanan lagi saya tampar lagi. Ketika bertemu dengan musuh itu harus diapain? Doakan, berkatilah musuhmu. Sulit kan? Itu sulit. Tetapi saudaraku, kita harus bisa. Amin. Itulah anak Tuhan. Kita harus bisa mengampuni orang-orang yang pernah melukai hati kita. Karena Tuhan sendiri sudah mengampuni kita. Dan dia tidak pernah memperhitungkan kesalahan kita dan pelanggaran-pelanggaran kita. Dan dia benar-benar memberikan free. Dan kasih dan pengampunan yang sudah diterima oleh saya dan saudara. Dan itu berikan kepada orang-orang di sekelilingmu yang sudah pernah melukai hatimu. Amin. Dan mengecewakanmu. Amin. Jangan pernah simpan itu virus-virus kekecewaan, virus-virus sakit hati, karena itu adalah seperti benih-benih kanker yang akan mengganggu pertumbuhan iman kita, dan iman kita tidak akan menghasilkan buah jikalau kita punya penyakit rohani, yaitu kepahitan atau kebencian. Kita sebagai pekerja-pekerja di ladang Tuhan, mari tinggalkan kebencian, mari tinggalkan sampah-sampah, virus-virus yang akan mengganggu, karena itu akan menjadi penyakit buat kita. Saudara, Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Kenapa hati yang gembira itu obat yang manjur? Kalau orang selalu bergembira, imun tubuhnya semakin naik. Amin. Saudara, pada waktu corona, wah, orang pada ketakutan, betul nggak? Nah, karena ketakutan itulah membuat imun tubuhnya turun. Virus menyerang. Nah, Alkitab berbilang bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya saya pada waktu corona, saya tetap melayani di jalanan. Nggak takut, kenapa? Karena aku tahu, ketika saya takut, kekebalan tubuh saya menurun, akhirnya virus masuk. Sehingga haleluya, keluarga saya terbebas dari virus corona. Bukan karena kehebatan saya, tetapi karena mujizat Tuhan yang terjadi, saudaraku. Kenapa? Karena saya percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jika ada Bapak Ibu saudara sekalian yang sedang mengalami sakit, bergembiralah dengan sakit penyakitmu dan perkatakan dengan iman bahwa segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pasti aku akan sembuh. Amin. Mungkin ada yang sudah bertahun-tahun mengalami sakit penyakit, tidak mengalami kesembuhan. Saudara, perkatakan dengan iman. Pak, bagaimana dengan penyakit kolesterol dan lain sebagainya? Nah, itu tinggal pola makan saja. Ya, pola makan saja, saudara. Pasti sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudaraku,
Kenapa Tuhan bicara ini penghakimannya? Yaitu bicara tentang kasih. Kasih tindakan yang nyata. Kenapa dikatakan begini? Oh, ketika aku sakit kamu menengok aku, ketika aku di penjara kamu mengunjungi aku, ketika aku lapar kamu beri aku makan, ketika aku telanjang kamu berikan aku pakaian, ketika aku seorang asing kamu berikan aku tumpangan. Dan sampai kaget orang benar itu, oh kapan Tuhan sakit, kapan Tuhan telanjang, kapan Tuhan di penjara, kapan Tuhan tidak ada tempat tinggal. Dia katakan, ketika engkau melakukan kepada salah satu saudaraku yang paling hina, engkau melakukannya untuk aku. Amin. Jadi ukuran kasih itu saudaraku adalah dibuktikan dengan menolong orang-orang yang dalam kesulitan, orang-orang yang di dalam kesusahan. Makanya saudara, ketika kita melayani, nggak harus tampil di depan juga nggak masalah. Karena apa saudara? Panggilan kita itu bukan hanya tampil di depan, tapi panggilan kita adalah untuk terjun ke masyarakat melayani dengan kasih. Ketika kita menabur kasih, maka masyarakat di sekitar kita akan menuai kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin saudaraku. Memang ladang sudah menguning, tuaian banyak, tapi pekerja-pekerja itu terlalu sedikit. Jadi tuaian yang begitu banyak tidak berbanding lurus dengan pekerja. Oleh sebab itu yang dilakukan oleh umat Tuhan yaitu mintalah kepada Tuhan pekerja-pekerja untuk tuaian itu, agar tuaian itu tidak mengalami kebusukan. Apa arti tuaian? Tuaian itu adalah jiwa-jiwa yang membutuhkan pelayanan saudara. Jiwa-jiwa yang membutuhkan pelayanan saudara melalui kasih Kristus yang kita sudah alami. Saudara lagi berjalan kemana, lihat orang yang susah, jangan berdiam diri. Ketika engkau melihat orang susah, berarti Tuhan sedang suruh saudara untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu. Meskipun orang yang kita tolong, orang itu tidak akan mungkin berbuat baik sama kita. Tetapi saudaraku, kita mengasihi orang bukan karena orang itu mengasihi kita. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, bukan karena kita mengasihi dia. Dia lebih dahulu mengasihi saya dan saudara, baru kita mengasihi dia. Itulah kehebatan Tuhan Yesus Kristus. Gak perlu dari kasih saudara dulu, tapi dari dia dulu. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Apabila tuaian itu begitu banyak dan pekerja sedikit, maka tuaian itu akan membusuk. Misalkan saudara sebagai petani, saudara punya ladang padi, waktunya panen, tetapi tidak ada pekerja untuk menuainya, dan padi itu akan busuk dan tidak tertuai. Demikian juga dengan jiwa-jiwa di mana saudara berada. Mungkin di tempat pekerjaanmu, di sekolahmu, di tempat kuliahmu, di lingkungan sekitarmu. Ada tuaian-tuaian yang sudah disiapkan oleh Tuhan, tetapi karena kekurangan pekerja, saudara tidak mau menuainya, maka tuaian-tuaian itu akan busuk, saudaraku. Dan jangan sampai tuaian-tuaian yang disediakan oleh Tuhan itu busuk. Maka dari itu saudaraku, the Great Commission itu akan terjadi apabila bangkitnya pekerja-pekerja Kristus di ladang tuaian yang sudah menguning. Memang untuk menuai itu banyak tantangan. Yang tadi dikatakan bahwa kita seperti domba yang diutus ke tengah serigala. Berarti tantangannya begitu hebat dan luar biasa. Apa yang harus kita kerjakan? Yaitu action dengan kasih. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menolak kasih. Kita memberitakan Injil bukan memberitakan agama. Karena Kristus tidak memberitakan agama, Kristus yang memberitakan pertobatan dan kasih. Supaya semua orang yang sudah jatuh di dalam dosa itu menerima keselamatan dan meresponinya. Kenapa kita perlu memberitakan Injil? Karena apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti tidak ada satupun manusia yang tidak berbuat dosa. Semua berbuat dosa. Karena berbuat dosa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka dari itu butuh seorang juru selamat. Bukan juru kunci, juru selamat. Kenapa kita perlu menginjil? Karena Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Tidak ada yang lain. Alkitab berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yesus sendiri yang berkata. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Udah jelas. Siapa yang berkata itu? Yesus. Yesus sendiri, bukan saya, bukan Pak Gembala.
Saya dan Pak Gembala hanya memberitahu. Di Alkitab ini berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka dari itu saudaraku, ketika kutuk yang disampaikan oleh kakek saya itu tidak mempan, karena saya mendengarkan ayat ini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan ketika engkau sudah pilih Yesus, sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya. Dan tugas saudara adalah beritakan Yesus kepada semua orang di sekelilingmu melalui tindakan kasih kita kepada orang-orang di luar sana. Orang-orang di luar sana butuh kasih Yesus yang dimiliki oleh saudara. Amin. Siapa yang pergi? Ya saya dan saudara. Bukan hanya Pak Gembala. Kalau Pak Gembalanya semua yang dilakukan oleh Pak Gembala bisa repot saudaraku. Saya dan saudara dan semua orang percaya. Karena amanat agung ini dipesankan, diperintahkan untuk semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus tanpa terkecuali. Bukan hanya orang yang sekolah Alkitab, sekolah pendeta, sekolah teologi yang memberitakan Injil, tapi semua orang percaya termasuk pengusaha-pengusaha. Amin. Yang tidak sekolah teologi juga wajib untuk memberitakan Injil, karena karyawan-karyawan saudara itulah tuhan-tuhan ya, yang memerlukan kasih Tuhan. Amin. Beberapa bulan yang lalu saya berjumpa dengan salah satu pembantu rumah tangga. Dia percaya Yesus dari apa saudara? Ketika dia nyapu, dia dengarkan dari majikannya lagu rohani. Tiap pagi diputarkan lagu rohani. Terus dia lama-lama tertarik. Dan hari ini dia sudah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bahkan dia katakan, Pak Pendeta tolong sampaikan kepada keluarga saya yang ada di kota ini, supaya mereka boleh menerima Injil Kristus. Karena tanpa Injil Kristus keluarga saya akan binasa. Seorang pembantu rumah tangga. Jangan main-main saudaraku. Injil bisa mengubahkan setiap orang. Dan Injil itu diberitakan bukan hanya orang-orang yang leader-leader yang di atas, tapi orang yang kelas bawah pun mereka butuh Injil. Amin. Beberapa sebulan yang lalu saya pelayani di satu daerah, satu kota kecil di desa saudaraku. Tapi saya kaget. Di salah satu desa ada gereja besar. Jemaatnya kurang lebih 450 orang. Ya, itu di desa terpencil. Saudaraku, itu dimulai dari siapa? Dimulai ada seorang pembantu rumah tangga yang bertobat. Dari satu orang pembantu rumah tangga yang bertobat. Dan dia terlalu jauh ibadahnya dari desa terpencil terus pergi ke Solo. Akhirnya dia kecapean, dia minta kepada Tuhan supaya dibuka persekutuan di sana. Di salah satu desa sekitar 1,5 jam dari kota Solo. Dan saudaraku, ketika dia dibuka persekutuan dimulai dari mana? Di kandang sapi. Apakah di kandang sapi Yesus tetap hadir? Hadir. Dimanapun saja berada, Yesus tetap hadir. Banyak tempat ibadah yang dihancurkan, Yesus tetap hadir. Karena kita sendiri adalah baitnya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baitnya Allah Kristus ada di kita dan bertata di hidup saya dan saudara. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus ada di dalam diri saya dan saudara. Dia hidup dan dia menghidupi kita. Dan hidupilah Yesus di dalam hidup kita. Karena ketika Yesus hidup di dalam hidup kita, maka transformasi akan terjadi dan perubahan yang luar biasa akan terjadi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mungkin akan tampilkan beberapa pelayanan yang Tuhan sedang kerjakan. Boleh tampilkan bagian multimedia yang di bagian PPT yang saya kasih, itu action. Ya. Sebelumnya, ya terus sebelumnya, ya. Saudaraku, apa yang harus kita kerjakan? Memberkati kota kita tercinta. Dari kota Surabaya sampai ke ujung bumi, dan ini sebagian kecil yang kami lakukan di kota kecil, kota Sukabumi. Kami ada buka panti asuhan sebagai wujud kasih dan kebaikan. Ada beberapa anak dan sudah 5 generasi
mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus. Lanjut. Ya, kita pelayanannya itu rumah singgah. Jadi orang-orang yang tidak punya tempat tinggal dan mereka kita kumpulkan. Kemudian pelayanan rumah sakit itu penting sekali. Kenapa? Itu ya Matius 25 itu. Saya pernah ditegur sama Tuhan. Makanya akhirnya kami buka tim pelayanan rumah sakit. Mereka terjun ke rumah sakit. Siapa yang melayani? Orang-orang sederhana. Wanita-wanita yang luar biasa. Halo para wanita di sini, engkau adalah wanita-wanita yang hebat. Amin. Yang mendampingi suamimu yang sibuk bekerja dan engkau menjadi wanita-wanita yang luar biasa. Dan wanita-wanita banyak yang melayani di rumah sakit dan juga ada pria. Kemudian pelayanan penjara, lanjut. Ya, pelayanan penjara. Pelayanan jalanan. Kenapa? Karena orang-orang seperti inilah yang butuh pertolongan. Itulah mereka jiwa-jiwa. Bukan berarti kita gak peduli sama orang kaya. Orang kaya kita juga peduli dan layanin. Tapi orang kaya itu bisa mandiri. Dan tanpa mungkin pertolongan kita, mereka bisa hidup, saudaraku. Justru kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Kenapa diberkati Tuhan? Karena kita punya tugas dan tanggung jawab untuk memberkati pekerjaan Tuhan dan orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan. Amin. Itulah yang disebut dengan action. Oke, lanjut. Ya, action mission. Ya, saya pernah bersama Pak Gembala waktu itu pergi ke Filipina, ya, memberitakan Injil dan juga pergi ke Bromo. Saudaraku, karena apa? Bukan karena kita ingin gaya-gaya, tetapi itu loh Matius 24:14. Injil harus diberitakan kemanapun kita pergi. Kemanapun saudara pergi, kita beritakan dan ceritakan. Kenapa kalau kita memberitakan kabar buruk begitu cepat? Masa kalah? Berita yang baik ini kalah dengan berita buruk. Kita mungkin gak sempat pergi. Kita bisa berdoa untuk hamba Tuhan yang pergi menginjil. Kita mungkin gak bisa pergi. Kita punya sosial media. Tulis firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan di sosial mediamu. Amin. Amin. Saudaraku, karena di sosial media gak ada yang larang. Semua orang bisa membaca, melihat, mendengar. Yang berikutnya, kita terlibat aktif. Kita ikutin pelatihan-pelatihan biar mengerti, menjadi orang Kristen yang luar biasa. Bulan Oktober saya pergi ke Korea untuk studi banding melihat gereja-gereja di Korea. Yang luar biasanya saudaraku, gereja di Korea itu gereja kecil-kecil, dari sekolah minggu, anak-anak sudah diajarkan tentang amanat agung, mission action. Sehingga tidak heran kalau yang datang ke Indonesia itu kebanyakan para misionaris dari Korea. Maka dari itu kita mau belajar dari Indonesia akan mengutus misionaris baik lokal maupun internasional. Saudara setuju? Amin. Karena mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Dan untuk mengakhiri firman Tuhan ini, boleh putarkan video. Ya, ini ada beberapa anak-anak muda yang ikut terlibat dalam kegerakan. Salah satunya mungkin ada 2 anak dari sini juga yang dipersiapkan untuk diutus menjadi misionaris profesional. Tuhan Yesus Kristus dalam pengutusan misionaris ke bangsa-bangsa internasional bisa melayani Tuhan, menginjil dan juga bekerja ke bangsa-bangsa. Dan melewatkan dan pastikan ada terlibat di dalam menggunakan visi My Lord Indonesia. Shalom. Shalom. Halo semuanya. Shalom. 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 Perkenalkan nama saya Mario. Ini salah satu anak-anak muda yang saat ini dia berada di Cibubur. Dia utusan sebagai tenaga profesional untuk menjangkau jiwa-jiwa di sana tapi bekerja. Untuk menjadi seorang misionaris Dan kita jangan sampai ketinggalan. Gereja Tuhan jangan sampai berdiam diri. Kita harus terus bergerak supaya Injil Kerajaan Allah disebarkan sampai ke ujung bumi. bisa menyenangkan jiwa-jiwa untuk
Tuhan Yesus Kristus. Shalom semua, perkenalkan nama saya Nintia Puja Borisubudian. Usia saya 23 tahun, asal saya dari Sukabumi, Jawa Barat. Saat ini saya sedang bekerja di Jepang di kota Fukuoka di Tagawa-ku. Saya bersyukur telah bergabung bersama GET 3033 dan doakan saya agar saya bisa sukses dan juga bisa memenangkan jiwa-jiwa yang ada di negeri saya. Shalom, God bless you. Saya Nathanael Kurniawan. Ini salah satu anak biasanya. gini Asal saya dari Surabaya. Lalu saya sekarang usia 19 tahun. Saya sudah selesai memimpin misi pelatihan di Jogja dan sekarang sedang belajar bahasa Jepang untuk menjadi misionaris di Jepang. Nama saya Rizal Abdul Purba, umur saya 24 tahun, saya berasal dari Sukabumi. Saat ini saya sudah bergabung dengan Maimon Indonesia dan sudah menyelesaikan sekolah misionaris di Yogyakarta. Saat ini saya sedang berproses kursus bahasa Jepang di Malang. Semoga Tuhan mempermudah dan memberikan kecepatan agar saya bisa membawa api revival di negara Jepang. Mohon bantuan dukungan doanya agar apa yang saya kerjakan bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Shalom, salam kemenangan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini orang asli Padang. Perkenalkan, nama saya Dio Firmansyah. Saat ini saya berumur 27 tahun. Puji Tuhan, saya sudah Ya, kita percaya bahwa orang-orang anak-anak muda yang dipilih oleh Tuhan untuk pergi untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan, kita terus dukung di dalam doa. Kalau kita tidak bisa pergi, kita dukung di dalam doa. Ada 3 istilah, ada angkatan darat, ada angkatan udara, dan angkatan laut. Angkatan udara itulah orang-orang yang berdoa untuk penginjilan. Angkatan darat adalah orang-orang yang pergi untuk memberitakan Injil. Dan angkatan laut adalah orang-orang yang supply untuk pengutusan para misionaris dan tenaga-tenaga pelayan Tuhan untuk ke pulau-pulau maupun ke bangsa-bangsa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit beri semua. Haleluya, aku persembahkan hidupku Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Sebagai alat pakailah sesuai dengan rencanamu, Tuhan. Selalu mengikutmu, Tuhan, kemanapun Kau mengutusku, menjadikanku duta besar kerajaan-Mu. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Yes, sembahkan hidupku sebagai alat kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu, Tuhan. Selalu mengikutmu, Tuhan, kemanapun Kau mengutusku, menjadikanku duta besar kerajaan-Mu. Yes, haleluya. Yes, pujian ini bukan sekedar pujian, dan firman Allah Tuhan mau begitu berbicara pada hari ini. Tapi pada malam hari ini, sore hari ini, Tuhan berbicara kepada engkau. Siapkah engkau menjadi duta-duta kerajaan Allah untuk memberitakan Injil kerajaan Tuhan kemanapun engkau pergi? Engkau siap untuk diutus. Haleluya. Selalu mengikutmu, Tuhan, kemanapun Kau mengutusku, menjadikanku duta besar kerajaan-Mu.
jiwa rohmu untuk menjadi duta kerajaanmu. Haleluya. Yes. Urapan penginjilan turun atasnya. Urapan penginjilan turun atas anak-anakmu. Haleluya. Yes, haleluya. Yes, Tuhan, nyatakan isi hatimu. Curahkan hujan pertobatan dan kebangunan rohani untuk jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Haleluya. Jesus, haleluya. Inilah hidup kami Bapa. Haleluya. Yes, yes, haleluya. Haleluya. Yes. Malam ini kami minta api penginjilan Tuhan. Kami minta ulama penginjilan Tuhan. Kami minta api penginjilan. Bakar setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari saudara terima dengan dia. Api penginjilan, api Roh Kudus membakar setiap orang, membakar terima saudara berdoa. Minta api penginjilan, minta api Tuhan untuk membakar, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di sekelilingmu, jiwa-jiwa yang ada di keluargamu, di tempat usahamu, di tempat sekolahmu, di tempat perkuliahanmu, di tempat pelayananmu. Mari saudara berdoa, satu jiwa diselamatkan, malaikat-malaikat surga bersama-sama. Saudara, tugas memberitakan kabar baik bukan tugas gembala sidang, bukan tugas pendeta, tetapi tugas ini adalah setiap saudara yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu saudara, tahun 2026 Tuhan sampaikan tema tahun amanat aku. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Pergilah, Tuhan yang sudah banyak, Tuhan yang sudah memulih dan siap untuk dituai. Amin. Saudara dan saya adalah penuai. Yang setuju, yang mau katakan amin. Amin. Mari saudara yang mau katakan aku angkat tanganmu yang mau saudara. Saudara yang mau angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Hatamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku melihat tangan-tangan yang terangkat. Aku minta api penginjilan, api Tuhan, api Roh Kudus membakar setiap roh anak-anakmu Tuhan untuk memberitakan Injil kerajaan surga sampai ke kota-kota, bahkan sampai ke pulau-pulau, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Urapi seluruh jemaat-Mu Tuhan, berikan kami keberanian untuk memberitakan kabar baik, berikan kami sukacita untuk memberitakan Injil Kristus. Kami berdoa buat kota kami Surabaya, biarlah Surabaya diselamatkan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, biarlah Indonesia diselamatkan. Indonesia diselamatkan. Indonesia diselamatkan. Indonesia ada di hatimu. Indonesia ada di dalam kemuliaan-Mu. Tuhan, ini tugas kami Tuhan.
tutup dalam doa. Nanti tanggal 23 Januari ini, saya bersama hambanya Pendeta Yeremia Romel dan beberapa bersama hamba-hamba Tuhan, kami akan memberitakan Injil ke Jepang, saudara. Doakan kami, biarlah melalui kami hamba-hamba Tuhan, Jepang boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan saudara hambanya nanti, waktu kami berangkat ke Jepang, ya beliau akan tinggal di Jepang sebagai misionaris untuk memberitakan Injil. Doakan hambanya. Mari kita angkat tangan bersama-sama, kita berdoa buat hambanya. Hambamu minta pengurapan-Mu Tuhan, pengurapan penginjilan Tuhan, pengurapan untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan dari surga. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah api penginjilan itu Tuhan membakar rohnya Tuhan, membakar hatinya Tuhan. Kami berdoa, kalau hamba-Mu ini Tuhan, Engkau utus ke kota, ke pulau, ke bangsa, ke Jepang Tuhan. Kami berdoa, biarlah melalui hamba-Mu ini, Jepang diselamatkan, Jepang memuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu, lindungi hamba-Mu, berikan kekuatan, berikan keberanian, berikan kemampuan, berikan kesehatan yang baik. Biarlah melalui hamba-Mu ini, nama Tuhan dipermuliakan di seluruh dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara siap diutus? Yang siap diutus angkat tangan. Saya percaya melalui saudara, keluarga akan diselamatkan. Saya percaya satu orang, satu jiwa diselamatkan, maka seisi keluarga akan diselamatkan. Mengerti, katakan amin. Mengerti, katakan amin. Saudara, kalau Tuhan Yesus datang nanti menjemput saudara dan saya, saat saudara menghadap kepada Tuhan, Tuhan datanya, sudah berapa lama kamu jadi orang Kristen? Sudah berapa banyak kamu buka gereja? Yang Tuhan tanya, sudah berapa jiwa yang engkau selamatkan? Haleluya. Amin. Amin. Setuju yang mengerti, katakan amin. Amin. Yang mengerti berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu.